anak, saya nggak boleh ngelahirin saya 9 bulan. Karena saya sedih, Pak. Anak kasihan saya bilang anak, Pak. Saya nggak boleh ngelahirin saya 9 bulan. Jadi gimana? Anaknya udah hilang begini, saya mau cari kemana ini? Pasrah, itulah yang tergambar dari wajah Rosiman, ayah Rosipa Nurhalimah, warga Kampung Gedong, Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Ia tak pernah membayangkan anak gadisnya yang baru duduk di bangku kelas 7 SMP negeri akan hilang dibawa kabur oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai sahabat. Kejadian itu bermula pada Minggu 3 Agustus 2025. Hari itu Rosiman pergi memulung seperti biasa. Saat pulang ia diberitahu tetangga bahwa Rosipa terlihat pergi bersama Denny, pria yang ia kenal 2 tahun terakhir. Sejak hari itu, keberadaan Rosipa tak pernah lagi diketahui. 3 hari tanpa kabar, Rosiman melapor ke Ketua RW. Laporan itu kemudian diteruskan ke pihak kepolisian pada 6 Agustus 2025. Alhamdulillah RT kita membantu saya untuk melapor ke Polres. Bapak ngelapor setelah beberapa hari kejadian atau langsung? Lapor 4 hari yang lalu, pas kejadian 4 hari. Oh, berarti dari setelah hari Minggu, berarti hari Rabu atau Kamis? Betul. Oh gitu, Bapak baru ngelapor? Iya. Berarti awalnya Bapak tidak ada kecurigaan sama sekali, Pak? Atau tidak ada. Karena kami sama tersangka itu nggak ada permusuhan, nggak ada masalah, baik-baik aja biasa. Saya menghimbau untuk segera laporkan kejadian ini ke Dinas PPA Kota Tangerang Selatan, dan memang kemarin langsung diantar oleh Ketua RT saya di RT 03 Bapak Sigit Purnomo beserta orang tua korban laporan ke PPA dan Polres Tangerang Selatan. Yang membuat hati keluarga semakin remuk, pelaku tak lain adalah tetangga kontrakan mereka sendiri. Rosiman bercerita, Denny sering membantu keluarganya. Bahkan ia pernah mengurus kartu identitas anak untuk Rosipa dan ikut mendaftarkan anak itu ke sekolah. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan, sampai akhirnya semua kebaikan itu berubah menjadi luka yang dalam. Saya kena pelaku itu awalnya di jalanan, Pak. Dia bertanya sama saya, minta tolong carikan tempat kontrakan lah gitu intinya. Cuma kebetulan di samping saya ini ada kontrakan kosong. Jadi sempat ngontrak di sini, dia udah lama sekitar 2 tahunan, Pak. Dari dia nggak punya perabotan sampai saya bantu. Sebaliknya pun dia bantu anak saya masukin sekolah SMP di Negeri 6, dia yang bantu. Terus bikin kartu Kia pun dia yang bantu. Cuman saya nggak nyangka aja, ibaratnya kan saya nggak nyangka teman baik kok bisa membalas begini kejam gitu sama saya gitu, Pak. Kalau perginya sih kayaknya prianya duluan, Pak. Oh gitu. Yang kayak seperti janjian gitu anak saya sama dia. Oh. Cuman kan saya ini kan sebagai orang tua kan tidak paham gitu kan. Kayak gitu kan emang anak sih saya suruh, saya pulang kerja saya suruh beli kopi sama pelaku, karena saya sama pelaku itu nggak ada masalah. Akrab aja. Iya kan. Saya bilang coba cari pelaku, saya mau ngopi bareng sih gitu. Begitu Pak, katanya kabur dua-duanya. Tetangga korban, Sutirah, menyebut Rosipa dikenal sebagai anak ceria. Namun perilakunya mulai berubah sejak sering terlihat bersama Denny. Lebih sering berduaan, seakan lepas dari pengawasan orang tua. Semenjak kedekatannya itu mulai dari ngurus sekolah. Masuk sekolah ke SMP itu udah dia yang bantu. Cuman nggak wajar gitu. Apa yang menurut Ibu tuh nggak wajar? Dilihat gerak-geriknya. Ya umumnya orang dewasa itu gimana? Bukan ke anak-anak ya? Oh iya, Nah, bukan anak-anak lagi jadinya, ini hubungannya nih si bocah sama si pelaku. Bagi keluarga, setiap menit tanpa kabar terasa sangat panjang. Mereka hanya bisa berdoa, berharap kabar baik segera datang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan kini memimpin penyelidikan. Polisi sudah memeriksa lokasi kejadian, memanggil sejumlah saksi,
dan menelusuri jejak komunikasi korban. Paman korban Rosandi mengungkapkan Rosipa sempat mengirim pesan lewat messenger yang menyebut lokasi terakhirnya di Bekasi. Namun setelah itu tidak pernah merespons lagi. Belum ada kabar, cuma dia melalui messenger kabar. Ya saya harapin sih pulang dengan selamat dah. Tapi saya dibikin langsung. Ya enak aja deh, biar orang tua yang gak kepikiran, kasihan soalnya. Katanya yang bawa kabur ini teman bapaknya ya? Iya teman bapaknya, orang Lampung. Oh, profesinya sama pemulung juga? Iya, profesi pemulung. Dan dia juga punya istri, punya anak. Polisi mengimbau siapapun yang mengetahui keberadaan korban atau pelaku agar segera melapor. Saat ini prosesnya masih terus berjalan. Penyidik atau petugas dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih terus berupaya melakukan serangkaian proses penyelidikan, sehingga ya mohon doanya supaya bisa nanti bisa cepat terungkap atau ditemukan. Di tengah rasa cemas dan kehilangan, keluarga Rosipa hanya memegang satu keyakinan bahwa anak gadis mereka akan pulang. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga yang kembali utuh. Yusuf Fajar, Gilang Robi, dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.